نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي في تقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال أيضا في آية الأخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سقالة وإن سقالة القلوب ذكر الله صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa kita yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna kharizat taqwa, berbekallah sebaik bekal adalah takwa. Istiqomah menjalankan perintahnya dan sabar menjauhi semua larangannya, sehingga apapun yang kita alami buahnya adalah At-Tolaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, solusi terhadap masalah hidupnya, dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dalam sebuah pengajian Rasulullah menyatakan kepada para sahabat, hai para sahabat, sebentar lagi ada penghuni surga, ahlul jannah. Setelah mengatakan begitu, ada sahabat Ansor, bekas wudunya masih ada, lalu dia duduk di tempat itu, dan ternyata 3 hari berturut-turut 3 kali Rasul mengatakan hal yang sama. Para sahabat, sebentar lagi ada penghuni surga akan datang ke tengah kita. Begitulah yang terakhir juga, insya Allah sebentar lagi ada penghuni surga akan datang ke tengah kita. Ternyata sahabatnya sama, yaitu sahabat Ansor. Ada yang kepo, yaitu Abdullah bin Amr bin As, sahabat muda. Lalu dia selesai pengajian itu mendatangi sahabat Ansor. Beberapa kali Rasulullah mengatakan hal yang sama. Saya sebenarnya punya masalah dengan keluarga saya. Bolehkah saya menginap di rumah antum barang 3 hari? Tafadhol, silakan sahabatku. Saya sangat terkesan sekali. Tapi mohon maaf, rumah saya sederhana. Bukan itu, saya ingin menginap karena ada masalah dengan keluarga. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini menginap 3 malam, 3 hari. Lalu dia ngintip, pengen tahu apa amalan sahabat ini, sehingga Rasul mengatakan ahli surga, ahlul jannah. Pasti dong amalannya lebih hebat darinya. Dia lihat, dia ngintip, ternyata tidak lama, ibadahnya sama, tahajudnya tidak lama, tidak dari Isya sampai subuh dia tahajud, tidak berzikir dari Isya sampai subuh, tidak melakukan aktivitas yang luar biasa. Puasanya pun biasa saja.
Nah, setelah 3 hari dia pamitan. Sahabat Ansor, saya pamit, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan keluarga, tapi cara strategi agar saya bisa menginap di rumah antum, karena saya penasaran kenapa Rasulullah mengatakan antum ini ahlul jannah, dan itu 3 kali berturut-turut. Kalau Rasulullah mengatakan itu, dipastikan antum ini ahli jannah. Tetapi ketika saya melihat ibadah antum, amalannya sama dengan saya, tidak lama berzikir, tidak lama tahajud, biasa saja, saya juga bisa melakukan itu. Wallahu alam, saya juga tidak tahu mengapa Rasul mengatakan itu, jawab sahabat atau Sadiq. Ya udahlah. Ketika beberapa langkah pulang, dipanggillah, "Hai sahabatku, ada apa?" Sebenarnya saya tidak akan mengatakan ini, tapi karena antum sudah 3 malam 3 hari di rumah saya, ingin tahu apa amalan saya, inilah saya akan ceritakan. Alhamdulillah, kalau saya mau tidur, memaafkan semua orang, siapapun dia yang berbuat salah, saya tidak ada dendam, tidak pernah suuzon, buruk sangka kepada orang lain, tidak pernah iri hati dengan keadaan orang lain, tidak ada dendam, tidak iri hati, tidak hasut, tidak dengki, dan sebagainya. Nah, inilah amalan antum, sehingga Rasulullah mengatakan ahlul jannah, dan saya belum mampu melakukan itu. Apa dari kesimpulan hadis ini? Yaitu ternyata yang menyebabkan Rasulullah mengatakan 3 kali berturut-turut adalah seseorang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, sehingga dijamin Rasulullah masuk surga. As-Su'ara 88-89 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, tidak bermanfaat harta yang kita miliki, kekayaan, uang, jabatan, harta, keluarga, keturunan, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Pentingnya kita menjaga hati ini. Ternyata Allah tidak melihat banyaknya amal kita, amal soleh kita, kebaikan kita, sedekah kita, infak kita, haji, umroh kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azhamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amal. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, hartamu, kekayaanmu, jabatanmu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Hatinya. Inilah pentingnya kita menjaga hati. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, dalam setiap kita ini ada raja, dan raja itu adalah hati. Rakyatnya adalah seluruh anggota tubuh ini. Kalau rajanya memerintahkan kebaikan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki melakukan kebaikan. Tapi ketika raja memerintahkan kemaksiatan, keburukan, maka mata, telinga, hati, tangan, kaki kita melakukan kemaksiatan, keburukan. Itulah pentingnya kita menjaga hati ini agar memiliki hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Karena itulah di awal tahun 1448 Hijriah, awal tahun awal yang baik, kita jadikan bagaimana kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Kalau seseorang itu memiliki hati bersih, pikiran jernih, hati bersih, firasat tajam, hati bersih, ibadah khusyuk, hati bersih, akhlak mulia, hati bersih, keluarga sakinah, hati bersih, rezeki berkah, hati bersih, wafat usul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbi radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang hatinya bersih, Allah panggil ketika sakaratul maut, masuklah ke dalam golonganku, dalam surgaku. Inilah pentingnya kita menjaga hati. Pentingnya kita membersihkan hati kita. Jangan sampai hati ini kotor, berpenyakit, hasut, iri hati, dengki, dendam, suudzon, buruk sangka kepada orang lain, bakhil, pelit, sombong, ria, sumpah, ujub dalam ibadah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu bagaimana caranya agar kita memiliki hati yang bersih? Salah satunya adalah muhasabah diri, introspeksi diri, sibuk dengan aib diri sendiri, tidak tertarik apalagi mau menceritakan aib orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Yang paling terbaik hisab muhasabah adalah zikral maut, ingat dengan kematian, ingat akhirat, ingat dengan alam kubur. Karena hidup kita sangat singkat sesaat. Hidup kita panjang nanti di akhirat selama-lamanya. Misalkan tahun ini 2026. Bayangkan hari ini Jumat 2126. Kita sudah nggak ada di sini. Anak kita boleh jadi tidak. Bisa jadi cucu kita atau cicit kita. Sangat singkat. Tahu-tahu kita punya anak, tahu-tahu punya cucu, tahu-tahu sekarang di alam barzah, di alam kubur. Di alam barzah dan kubur berapa tahun? Hanya Allah yang tahu, sampai menunggu kiamat. Ngapain kita di alam kubur? Ada dua kemungkinan. Raudhah min riyadil jannah atau khufrah min khufdin niran. Inilah pentingnya kita menjaga hati agar kita memiliki hati yang bersih adalah muhasabah, ingat kematian, zikrul maut. Aqyasul ummati zikrul maut wa asadus tidalak. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati. Kita hamba Allah yang beriman tidak cari mati, tidak takut mati, tidak berani mati, tapi merindukan mati. Karena mati adalah satu-satunya pintu berjumpa dengan yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah bersihkan hati kita sehingga hidup ini menjadi lebih bermakna, karena kita akan berjumpa dengan Allah yang maha hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafabi min fi ayatil hakim wa tawallani. Aqbala minni wa minkum tilawatu innahu samil alim. Aquli hadza wa astaghfiru wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah, alhamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidil khalaqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi'amrin bi'adabi nafsi wa sanna bi malaikatihi qudsi fa qala ta'ala wa sadaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu 'anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa sallallahu tabi'in wa tabi'in sanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Jadikan semua kami hamba-hambamu yang selalu berzikir, hamba-hambamu yang selalu bersyukur, hamba-hambamu yang bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridhamu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari berbagai penyakit hati ya Allah. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, Palestina, Sudan, seluruh belahan dunia ini ya Allah. Kami bermohon hancurkan Zionis Israel la'natullah. Allah mansur ikhwanal muslimin al-mujahid fi Gaza, Palestin, waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kamdamir a'daka a'da'din. Allahumma farriq jam'ahum wa satit samnaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu,
dengan surgamu. Jadikan tahun ini ya Allah 1448 Hijrah lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu ya Allah, sampai kami wafat berjumpa denganmu ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna allaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkuruni yazkurkum wa yastajib lakum wa la yazkurullahu akbar. Aqimus shalah, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.